Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Apriliansyah, NIM saya 07790579. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yang dimana ini terdapat soal yang dimana mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework menuju Vue.js yang di aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Ini berarti merujuk pada tugas 1 ya. Perhatikan di sini siswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js, lalu menerapkan fungsi mustache directive text ya sini ya. Pertama tuh sini ya, kita harus membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut, di mana halaman pertama itu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar dari seluruh daerah ya. Sini kita lihat ini ya. Pertama untuk yang halaman tuh saya buat dari index.html ya. Sini kita lihat sini ya. Pertama tuh ada ini ya, stok HTML ya, di sini informasi bahan ajar untuk halaman pertama, dan ini untuk halaman kedua ya. Kita lihat di sini sudah, yang dimana terdapat kode, judul, kategori, rute daerah, lokasi, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok sapi bahan ajar, dan status ya, catatan HTML. Juga terdapat fitur untuk edit stok bahan ajar ya di sini. Nanti langsung masuknya di stok ya. Di sini ya, informasi stok bahan ajar di sini ada. Lalu tadi perintahnya Pak, terdapat kode judul ya, kode, kategori, rute daerah, lokasi rak ya. Kode judul, kode PBJJ, lokasi rak, harga, jumlah satu, catatan aksinya ya. Di sini sudah ada sintaksnya. Lalu terdapat fitur untuk edit stok bahan ajar, fitur untuk filter and sort. Jadi di sini ada rute daerah, terdiri pilihan dari seluruh rute daerah. Nah, di sini ada untuk filter ya. Ini formula untuk filter, select detail, select UPBJ ya, menggunakan drop down. Di sini ya, model ada juga. Juga di sini ada untuk mengurutkan ya, atau menggunakan fungsi sort by. Di sini diurutkan urutannya judul, quantity, dan harga. Oke, ini kodenya. Lalu di sini juga terdapat ini ya, filter datanya di sini, itemnya. Oke, selesai. Langsung oh ya, ini ya, menentukan status stok bahan ajar ya, ada aman, warning, dan kosong. Di sini ada juga. Nah, warning ya, stok menipis, stok kosong. Di sini ada juga checkboxnya, menggunakan div class. Lalu halaman kedua itu menggunakan tracking delivery order atau DO ya. Halaman ini menampilkan untuk status DO ya, bahan ajar di Vue.js ya. Fitur ini mendapatkan dari order. Oke, dimana nomor DO itu harus terregenerate otomatis. Penomorannya berdiri dari tahun ke point number ya. Oh, kita kembali lagi ke yang stok ya, di ini aja, di JavaScript ya. Pertama itu kita harus terdiri dari ini ya. Ini ya, kode, kategori, dan juga sampai catatan. Di sini sudah tertera di sini ya. Gunakan new data ya di sini formnya. Ini merupakan data awal ya, yang diambil dari untuk menggunakan stok ini di sini ya. Lalu di sini ada untuk menu drop down-nya. Di sini ada. Ini ada data yang akan tertampil di sini ya, menggunakan new data di sini. Lalu di sini ada pilihan ya, yang dimana menampilkan list ya. Untuk sini fitur mengedit, filter sort, dan juga filter set ulang, dimana semua fitur kemudian dimasukkan. Nah, ini ya, ada dependent option yang dimana kita harus memilih filter stok dulu, baru kategori muncul ya. Sini ada juga if ya, pakai conditional if ya. Jika ininya tidak dipilih UPB-nya, maka akan kembali return ya. Kalau ini dipilih bisa langsung sini ya. Dan juga ini ada constant. Sini ada untuk filter item PJJ ya. Lalu ada filter datanya, dimana mengambil data dari stok ya, digunakan function if untuk memilih PJJ, memilih kategori, memilih safety, dan juga ada memilih sort by atau pengurutan mana dari judul, quantity, dan harga yang menggunakan data sort di sini. Lalu di sini ada fitur reset filter ya, ketika sudah kita milih semuanya, ini ada reset filter di sini ya. Ini juga ada function status text ya, dimana ini untuk melabelkan ya, jika nilai kuantitinya if, atau jika kuantitinya 0 maka kosong ya. Lalu ada else if, selain itu jika item kuantitinya kurang dari item safety-nya, maka menghasilkan menipis di sini. Dan juga selain itu jika semuanya ini tidak ada atau aman ya, tidak ada pengkondisian ini ya, berarti ini aman ya. Lalu juga ada kelasnya ya, sama seperti yang item ini ya, jika 0 danger, jika kurang warning, dan jika itu sukses ya. Lalu ini ada nama item ya, di sini ada cons ya, formula cons, di mana ini untuk formula yang tidak bisa diubah ya. Seperti ini kan PJJ itu tidak bisa dirubah ya, tetapi isinya bisa diubah. Cons kategori option ya. Di sini untuk opsi kategori tidak bisa dirubah ya, karena menggunakan cons, tetapi isi dari kategori bisa dirubah di sini. Join sini. Lokasi rak juga di sini. Nah, ini untuk yang stok ini mengambil data dari data bahan ajar menggunakan get element ya, dari formula get element ini. Ya guys, ini untuk form value. Jika kita tidak mengisi semuanya, itu akan gagal ya formnya nanti.
Lalu di tracking di sini terdapat data awalnya yang dari UPBJJ list semuanya, dari bahan ajar semuanya ada dari bahan ajar untuk semua data awalnya ya. Semana untuk data awal itu nanti penampilan awalnya akan seperti nomor DO, NIM, nama ekspedisi paket, kirim, dan total. Lalu kita menggunakan function selected paket ya, digunakan untuk memilih paket atau DO paket ya. Lalu ada fitur otomatis auto generate next nomor DO ya di sini ya. Jadi di sini tuh ketika kita sudah akan mengecek melakukan orderan atau order ya, tracking apps-nya, maka nomor DO-nya akan auto terisi otomatis ya, atau auto regenerate ya, menggunakan next nomor DO ini ya, dimana di sini itu untuk urutannya itu ada tahun, tracking listnya, dan juga sekuennya dan juga nomor. Di sini tuh ada menu calls juga, dimana ini untuk dimana formula ini untuk mempertahankan variabelnya ya di sini ya, tapi isinya dapat dirubah. Contoh ini tahun kan tidak akan bisa dirubah, makanya akan otomatis urutannya tahun, setting, next, dan nomor. Lalu ada fitur watch ya, di sini untuk memonitoring ya, untuk peninjauan update otomatis ketika ada orderan ya. Ini untuk fitur submit juga, dimana ini untuk kita untuk mengisi ya semua isian atau kolom yang ada di formnya nanti. Ketika belum lengkap ya menggunakan TV ini, maka akan menampilkan ini ya, teks ya, melengkapi semua kolom sebelum disimpan. Di sini juga terdapat menu TO ya, menambahkan new data di sini bisa juga. Nah, ini untuk datanya ya menggunakan local string ya, jadi menggunakan waktu lokal. Lalu di sini ada label nanti ya, ketika sudah data berhasil disimpan. Sudah, kita coba langsung saja. Langsung kita saja coba ya di sini ya. Nah, contoh ya, ini sudah ada tampilan awal ya. Ini menggunakan akun login terdahulu ya, karena nyambung ke tugas pertama ya di sini. Contoh informasi bahan ajarnya. Nah, di sini terdapat pilihan ya, filter, pilihan daerah UPBJJ, semua kategori, urutkan berdasarkan ya, dan juga untuk riset. Ini juga menu tambah bahan ajar. Ya, di sini sudah ada semua ya untuk soalnya, bisa dicek di sini. Lalu kita bisa ada pilihan ya untuk menampilkan stok menipis atau kosong ya, jadi kita dapat memudahkan ya, kita tahu mana yang sudah tipis, menipis ya, atau yang sudah kosong. Sini bisa diklik. Nah ya, contoh pertama tuh kita bisa menggunakan filter daerah UPBJJ ya. Nah di sini kan sesuai soal nih, kita harus pilih daerah UPBJJ terlebih dahulu sebelum ke semua kategorinya. Jadi ketika sudah menggunakan function yang tadi di visual code, ini tidak bisa dipilih nih, karena perlu pakai ini dulu ya. Nah, pilih, contoh kita milih Jakarta dulu. Nah ini baru bisa semua kategori. Nah di menu drop down ini yang ada di function itu, di semua kategori, sini terdapat pilihan hanya MK wajib ya, atau pilihan kategori yang ada, yang cuman ada ya di data yang tertera di stok ini ya. Jadi kalau sini kan ada pilihannya banyak ya tadi ya, MK wajib, kita baikkan lagi. Nah ini kan ada praktikum ya, pilihannya. Cuman di daerah Jakarta ini cuman ada MK wajib, contoh. Nah ini kan tuh, jadi cuma ada MK wajib. Jadi ini sesuai real time dengan apa yang ada di UT daerah asalnya ya, MK wajib. Nah juga ada filter ya untuk riset ya. Jadi kita ketika ingin mengembalikan tidak perlu memilih ini lagi satu-satu ya. Tuh tidak perlu. Di sini ada function reset ya. Cukup klik ini saja ya. Tuh. Dia otomatis terreset ya. Tidak perlu direcompute kembali. Ya, tuh. Jadi tidak perlu direcompute kembali. Lalu di sini juga ada fitur untuk tambah bahan ajar ya. Contoh sini contohnya ini ya, ECMA sistem informasi terpadu. Contoh di sini kategorinya praktikum ya, contoh. Nah jadi di Jakarta kan cuma ada MK wajib ya. Kita pilih contoh M Jakarta ya. Di sini praktikum. Lokasinya contoh rak keempat ya, posisi nomor 1, contoh harganya 200.000, contoh jumlahnya ini sih kuantitinya 50, contoh catatannya edisi terbaru, simpan.
data berhasil disimpan. Tuh, data bahan ajar telah ditambahkan. Contoh, tuh di sini tuh udah ada ya, ECMA 0987 sistem informasi terpadu, di sini ada ya. Terus kita cek di sini apakah ini sudah terrecord di filter ini ya. Contoh Jakarta. Nah, di sini kan jadi udah ada kategori 2 ya, sesuai dengan rumus yang ada di stock up gitu ya. Nah, praktikumnya tuh beres. Risetnya. Contoh ya, kita akan menambahkan tapi ada yang kurang, semisal ECMA 3.4 judulnya teknologi inspirasi, contoh. Di sini kita praktikum saja, problem base saja lah. Contoh yang nggak ada tuh Padang ya. Padang lokasinya rak 5 urutan nomor 2. Contoh harganya 100.000, jumlahnya 50. Catatannya perlu apa ya, perawatan, contoh ya, catatannya ya, tanpa ada cover. Contoh kita contohkan ya, ini semisal raknya nggak ada ya, kode raknya ya. Oke, simpan. Sini tetap bisa diupdate ya, cuman kita bisa ada mode editnya ya. Contoh nih, di sini kan udah tertera nih, judulnya ada, kodenya ada, kategorinya ada, UPBJJ-nya ada, harganya ada, jumlahnya ada, statusnya ada, dan catatannya ada. Tapi di lokasinya nggak ada. Kita bisa menu filter ini ya, menu edit ya. Contoh. Nah, contoh lokasinya jadi rak 5, posisi nomor 5, contoh. Kan ya. Nah, di sini sudah bisa terupdate ya. Jadi fungsi editnya sudah berfungsi ya. Kita cek di sini untuk yang Padang apakah ada tuh, ada juga di sini. Biar sesuai. Lalu kita reset. Contoh lagi kita ada yang fiturnya menipis ya. Menipis itu contoh. Edit saja ini ya. Jadi 20. Ini ya. Untuk yang menipis itu di bawah 10. Contoh 5. Nah, menipis tuh kan, ini sesuai ya. Jadi untuk safety-nya itu di atas 10 ya. Kita cek 10 aman ya. Tapi di bawah 10 itu sudah menuju menipis. Contoh yang 5 ya. 5 itu berarti menipis harusnya tuh kan. Contoh kita kosong, berarti sini kosong ya tuh. Jadi ketika kita memilih menu ini ya, tampilan ini tuh. Nah, tuh bakal tertera di sini ya. Kita cek kembali, dan juga kita ada fitur delete ya. Delete, contohnya kita delete saja. Yakin ingin hapus, oke, hapus. Oh, hilang. Jadi berarti untuk yang pertama mengenai stok bahan ajar ini sudah sesuai dengan stok pertanyaan. Lanjut ke tracking. Nah, di sini trackingnya ya. Yang pertama terdapat pilihan nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket bahan ajar, dan tanggal kirim dan tambah DO baru. Di sini untuk yang soal ya, yang di data bahan ajar yang dikirim di soal pertanyaan ini sudah ada recordan yang namanya Rino Wandari. Ini 001 urutannya. Berarti selanjutnya 002. Ini sudah auto terregenerate. Contoh kita langsung lakukan tracking ya, tambah DO baru namanya Ujang. Salah maaf. Contoh ininya. Kalau ekspedisi, contoh kita yang ambil yang ekspres, pakai bahannya ini bulan 12 tanggal 12 2002 gitu. Contoh di sini sudah ada ya, kita isi paketnya, lalu kita tambah saja. Data berhasil disimpan. Jadi sudah tertera juga ya menggunakan fitur watch tadi, syntax watch tadi ya, watcher ya. Jadi sini sudah otomatis terupdate, di sini ada 02 ya. Di sini juga sudah otomatis tergenerate jadi 003. Jadi ini menggunakan tadi kita atau konstan, jadi ini tidak bisa dirubah ya. Lalu kita contoh ya, fitur ini ketika kita tidak mengisi semuanya ya, makanya tidak bisa direcord untuk menambah baru. Contoh kita ini namanya Chef Putra contoh. Contoh saja ini kita memilih saja yang reguler ya, tapi yang ini nggak bisa kita pilih ya, pakai banjir. Kita pilih tanggal saja 13 2002. Nah, di sini kan sudah ada fitur data belum lengkap. Jadi kita tidak bisa melakukan tracking delivery order ketika semua kolom isi ini tidak diisi atau belum diisi ya, maka akan menggunakan warning seperti ini. Nah, di sini kita tinggal lanjut saja yang kurang, kita lihat yang kurang mana, kita pilih paket ya ini. Nah, kalau ini semua sudah selesai diisi, maka akan menampilkan menu detail seperti ini total harganya dan menu detail isi paketnya. Lalu kita tambah tombol baru. Tuh, selesai. Nah, ini sudah terrecord ya sesuai dengan keinginan. Datanya sudah ada seperti ini dan harga dan tanggal kirimnya ini sudah ada semuanya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.